Tujuan itu ya harus yang baik, yang benar. Ya tadi, kira-kira apa yang bisa diubah dari negara ini? Contoh yang kecilnya, ya mungkin membiasakan diri buang sampah pada Ya, tempatnya gitu dan ya. tentunya pemahaman ini harus didasarkan pada Pancasila, kemudian UUD 45, terus Bhinneka Tunggal Ika juga itu yang jadi landasan kita. Untuk pertanyaan pertama, kaitan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara ya. Wawasan kebangsaan itu menurut saya itu lebih ke cara pandang ya. Cara pandang kita ataupun bangsa kita gitu ya terhadap diri dan lingkungannya. Atau sejauh mana sih kita gitu atau bangsa kita memahami jati dirinya, memahami bangsa kita sendiri gitu, bangsa Indonesia sejauh mana gitu. Dan tentunya pemahaman ini harus didasarkan pada Pancasila, kemudian UUD 45, terus Bhinneka Tunggal Ika juga itu yang jadi landasan kita. Oke, kemudian kaitan dengan bela negara ya. Bela negara itu adalah sikap kalau menurut saya ya, sikap perilaku kita selaku warga negara Indonesia ya, baik secara pribadi atau perorangan ataupun secara kelompok gitu ya, untuk menjaga negara, keselamatan negara dan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Wawasan kebangsaan itu dalam makna luas ya, Mbak Mira. Ya, Mas. Jadi segala sesuatu ya yang menunjukkan jati diri dan lingkungan yang ada dalam bangsa ini yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Tuh, wawasan kebangsaan. Bela negara itu ya intinya jati diri kita untuk membela, untuk berusaha memperbaiki dan membela negara kita gitu. Wawasan kebangsaan, cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dengan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang didasari Pancasila. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang memiliki kecintaannya kepada NKRI dalam menjalani kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Menjaga kesatuan dan persatuan serta keutuhan bangsa Indonesia dengan adanya pemahaman akan wawasan Nusantara, bangsa Indonesia akan menjadi kuat dan semakin diakui oleh dunia serta mampu menghadapi ancaman dari luar. Sangat penting sekali karena itu akan membuat persatuan dan kesatuan bangsa ini. Jadi justru kita itu harus tahu wawasan kebangsaan, harus tahu bangsa-bangsa kita itu, suku-suku, etnis, ras, budaya kita itu harus kita ketahui gitu. Karena tidak hanya kita aja, suku Jawa atau suku Sunda, ada suku-suku lain yang punya kebiasaan dan adatnya sendiri yang harus kita kenali, terus kita toleransi gitu. Ada kekurangannya, ada kelebihannya, jadi nanti kita bisa saling bekerja sama gitu dalam membangun bangsa ini. Kaitan dengan pentingnya wawasan kebangsaan dan sikap bela negara ya. Ya. Menurut saya yang pertama itu adalah membentuk karakter kita sebagai warga negara Indonesia yang utuh gitu ya, warga negara Indonesia yang memang benar-benar mengetahui wawasan kebangsaannya dan memiliki sikap patriotik untuk membela negaranya. Kemudian manfaat yang lainnya adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air bagi orang yang
mempelajari wawasan kebangsaan dan bela negara. Kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia. Menumbuhkan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan atau menumbuhkan kesadaran bernegara kita. Mungkin itu 4 manfaat yang saya ketahui. Apa sih yang sudah Pak Aris lakukan dalam upaya mewujudkan sikap bela negara? Untuk mewujudkan sikap bela negara sebenarnya banyak hal yang sudah kita lakukan dan mungkin akan terus kita lakukan. Salah satu yang penting adalah yaitu contoh konkretnya adalah kita senantiasa untuk menaati himbauan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu salah satu bentuk wujud dari bela negara. Kemudian sikap disiplin dan tanggung jawab juga itu akan memupuk nanti sikap bela negara. Kemudian kita juga harus memupuk sikap kebersamaan, kemudian solidaritas, kemudian tenggang rasa yang nantinya ujung-ujungnya juga akan membentuk sikap bela negara bagi seluruh warga negara Indonesia. Kalau dari Mas Yoga sendiri nih, udah ada upaya tersendiri belum dalam mewujudkan sikap bela negara itu? Bela negara apa berkebangsaan? Bela negara sama wawasan kebangsaan juga. Upaya apa aja yang udah Mas Yoga lakuin selama ini? Sebetulnya ya di sekolah kita, apalagi yang kedinasan ya, kayak Mbak Mira juga kan di situ. Seluruh Indonesia ya bertemu di satu tempat gitu. Jadi itu tuh sebetulnya miniatur dari Indonesia itu sendiri. Hanya mungkin kalau Mbak Almira dari stan itu enggak bersama gitu ya, enggak diasramakan gitu kan. Nah, kalau seperti di kedinasan di PDN, di Akpol, kan diasramakan. Jadi kita tahu ya dari pagi dia bangun kebiasaannya apa sampai tidurnya gitu, kita tahu gitu. Dan disitulah kita membangun silaturahmi, membangun hubungan yang baik dengan teman-teman lintas bangsa ya, lintas suku, lintas etnis gitu. Dengan cara apa ya, kita harus mengenal dia, kekurangannya kita terima gitu, kelebihannya ya kita belajar gitu dari suku-suku dan ras-ras yang ada di Indonesia ini. Kalau dalam kehidupan sehari-hari berarti apa yang udah dilakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai bela negara tersebut? Kan pendidikan warganegaraan yang terdapat di kampus, pelatihan dasar kepemimpinan secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela dan secara wajib, mengabdi sesuai dengan profesi saya, yaitu seorang calon guru. Terus untuk upayanya sendiri dalam mewujudkan sikap bela negara itu? Saya mengabdi sebagai warga negara untuk kepentingan bela negara, termasuk menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh tanah alam atau bencana lainnya. Pengabdian bela negara sesuai dengan profesi yang dijalankan dengan sebaik mungkin jika saya sebagai calon guru, terutama di wilayah-wilayah pelosok. Terus nih Mas Yoga, kan kalau misalnya sekarang nih akhir-akhir ini kita kan sering mendengar isu kayak misalnya soal korupsi, terus kayak masalah penyebaran berita yang hoax, terus penyalahgunaan kekuasaan, kan kayak gitu tuh. Nah, terus kalau menurut Mas Yoga tuh apa sih yang menjadi penyebab dari maraknya isu-isu tersebut? Kalau dihubungkan dengan kebangsaan dan bela negara ya, saya berpikir gini sih, sebenarnya kodratnya manusia itu dia punya sisi baiknya, punya sisi buruknya gitu ya. Nah, tapi ketika kita bersama-sama atau membuat lingkungan yang baik gitu ya, atau membuat lingkungan yang istilahnya yang bersih, bebas dari
korupsi, bebas dari hal-hal yang buruk gitu ya. Nah, itu bisa menjadi kekuatan buat kita. Jadi itulah sebetulnya kebangsaan itu luas banget. Bahkan menurut saya kebangsaan itu lebih luas daripada negara. Karena itu bukan hanya negara, itu hanya tempatnya gitu. Tapi kebangsaan itu orang-orangnya. Ketika kita kenal dengan orang-orangnya, terus kita bisa mengingatkan mereka gitu ya, jangan berbuat demikian. Nah, barulah mungkin akan lebih baik negara ini tuh. Sejauh pengalaman yang Pak Aris miliki selama menjadi ASN khususnya, apa saran untuk generasi muda khususnya teman-teman yang sedang latsar ini agar dapat menjadi ASN yang profesional, punya jiwa nasionalisme tinggi di tengah maraknya isu-isu yang tadi sudah kita bahas bersama? Kalau menurut saya sih yang pertama tentu tetap menjaga integritas dan idealisme kita sebagai ASN. Itu yang pertama ya. Kemudian menerapkan Corporeus ASN, yaitu ASN berakhlak dengan baik dan benar di lingkungan kerja. Itu harus diterapkan. Termasuk di dalamnya mungkin nanti pengetahuan terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara juga harus terus ditingkatkan gitu ya. Harus terus disosialisasikan dan dikampanyekan. Terus pertanyaan terakhir nih Mas, sebelum kita selesai wawancara ini, ada nggak sih Mas pesan dari Mas Yoga untuk peserta latsar nih, jadi nggak cuma Almir aja tapi yang lain juga dalam menjalani latsar CPNS ini Mas? Ya, pesan saya ketika teman-teman semua nanti menjalani kehidupannya, bekerja gitu ya, jangan lupa punya tujuan untuk negara ini maksimalnya ya, untuk pribadi yang minimalnya, untuk kebaikan kita semua. Tujuan itu ya harus yang baik, yang benar. Ya tadi kira-kira apa yang bisa diubah dari negara ini? Contoh yang kecilnya ya mungkin membiasakan diri buang sampah pada tempatnya gitu ya. Buang sampah pada tempatnya ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan analisis beserta kesimpulan singkat terkait wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa rekan saya sebelumnya mengenai wawasan kebangsaan serta bela negara. Berdasarkan pendapat para narasumber sebelumnya, wawasan kebangsaan merupakan sebuah cara pandang kita berapa jauh memahami jati diri bangsa kita sendiri. Kemudian untuk bela negara adalah sikap atau perilaku pribadi dalam menjaga persatuan serta kesatuan bangsa. Apa pentingnya wawasan kebangsaan dan bela negara? Pentingnya wawasan kebangsaan serta bela negara adalah untuk menumbuhkan karakter kita supaya memiliki kecintaan terhadap tanah air, kemudian memiliki disiplin serta tanggung jawab atas hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah memiliki pengetahuan tentang ragamnya suku, budaya, maupun adat istiadat yang ada di bangsa Indonesia itu sendiri, untuk dapat terbentuknya toleransi dalam berbudaya demi menjaga persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya, masyarakat Indonesia telah memiliki pengetahuan umum mengenai apa itu bela negara. Namun, terdapat beberapa faktor yang membedakan tingkatan pemahaman dari bela negara tiap masyarakat tersebut. Faktor tersebut antara lain generasi masyarakat, kedua tingkat pendidikan, serta ketiga adalah lingkungan masyarakat itu tinggal.